Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Zahar Syumakid. Di sini saya akan membacakan presentasi terkait dengan metodologi hukum Islam, yang mana ini merupakan mata kuliah filsafat hukum Islam. Saya merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI. Oke, masuk kepada materi metodologi hukum Islam. Dalam metodologi hukum Islam ini terdapat yang namanya objek dan subjek hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu ada hukum ta'lifi, ada hukum wad'i. Secara terminologi, hukum ini adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum takhlifi, yaitu yang pertama ada ijab. Ijab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Terus ada nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti gitu. Menurut ulama Hanafiyah, hukum ta'lif ini dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tahrim, karohah tanzih, nadab, dan ibahah. Nah, menurut ulama Hanafiyah, jika sesuatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran, hadis, mutawatir, perintah itu disebut sebagai perintah fardu. Akan tapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zoni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qot'i, itu larangan yang didasarkan pada dalil yang qot'i itu disebut haram. Nah, hukum wadi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah ini diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung dalamnya ditujukan untuk mukallaf atau orang yang dibebani hukum gitu. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama dalam bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna yang dikandung oleh kedua sumber hukum tadi gitu. Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang juga antar ayat ini membutuhkan penjelas gitu. Penjelas ini bisa berupa hadis atau bisa menggunakan pendekatan ijtihad gitu. Muhasabah al-ayah ini merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari atau membentuk paradigma penafsiran. Ijtihad ini sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda yang artinya al-mayaqoh yang artinya sulit, berat, susah, atau sukar. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerahkan semua tenaga gitu. Ijtihad ialah suatu usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoninya, jadi jelas gitu. Hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kata yang kurang berkenan atau mengganggu kenyamanan, mohon saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan hanya milik kami, kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.